Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Tapi sekarang di Guru Gembul Channelnya bukan di rumah, tapi ada di markas orang lain. Ini adalah Kang Dani. Oh. Kang Dani itu adalah orang yang megang rumah editor. Ya. Betul ya? Insya Allah. Yang saya katakan gini Bara ya, salah satu dosa terbesar dari para penonton Guru Gembul Channel adalah ketika dia tidak subscribe rumah editor. Karena ini adalah channel science, hiburan yang saya pikir sangat layak untuk ditonton karena visualnya baik, narasinya baik, apa-apanya juga baik. Cuman penontonnya juga sebenarnya per episode itu banyak, tapi gara-gara bikin videonya sebulan sekali ya. Sebulan sekali. Jadi yang tahunya masih dulu? sedikit. Jadi saya datang ke sini adalah untuk mempromosikan channel yang sebenarnya sangat layak untuk ditonton. Jadi silahkan subscribe dulu rumah editor. Udah itu balik lagi ke podcast ini. Gimana Kang? Damang? Alhamdulillah Kang. Baik ya. Alhamdulillah. Ini sekarang kita mau ngobrol-ngobrol tentang rumah editor dan sesuatu yang ada di belakangnya. Siap. Pertanyaan pertamanya gini Kang, kenapa namanya rumah editor? Kenapa namanya rumah editor? Kenapa nggak rumah apa gitunya? Rumah Uya itu. Rumah Uya. Jadi sebetulnya gini Kang, ya mungkin ini sekalian juga ya untuk para subscriber rumah editor ya, karena ini kan eksklusif ya. Ya. Eksklusif sebetulnya. Oh iya, ini rumah editor yang suka ini juga nonton wajib kesini. Iya, karena apa ya? Ini eksklusif hanya di Guru Gembul Channel. Jadi ya untuk semuanya gitu ya. Sebetulnya saya ini bukan orang ngiranya saya profesor Kang gitu kan. Saya juga ngiranya gitu. Gitu. Bukan profesor, bukan dosen, bahkan bukan guru gitu kan. Saya itu sebetulnya konten kreator biasa. Dan keahlian saya memang sebetulnya di editing Kang gitu. Jadi sebagai editor. Jadi saya itu sebelumnya kerja di salah satu stasiun televisi lah ya gitu, bertahun-tahun sebagai editor. Oh gitu. Nah cuman sekarang sudah tidak kerja lagi di sana. Cuman kalau secara dipecat? Dipecat. Alhamdulillah tidak memecat diri sendiri. Gitu. Jadi saya itu basicnya editor Kang gitu. Nah jadi karena saya waktu itu memang kecemplung lah Kang ya. Oh. Kecemplung di dunia televisi pada waktu itu dan masuk kemudian di bagian editing. Saya di sana akhirnya mempelajari editing. Akhirnya saya jatuh cinta dengan editing, dan pada saat itu saya niatnya adalah sebetulnya membangun edukasi tentang editing tutorial Kang gitu. Iya, makanya video-video awal juga tentang itu editing gitu. Di awal-awal tuh tapi editing itu semua. Kan? Tupayu. Nah itu masalahnya. Gitu. Nah, cuman Kang saya itu kenapa larinya jadi ke fisika, jadi ke sains? Itu karena memang saya backgroundnya sebetulnya fisika. Background fisika tapi jadi editor. Jadi editor. Jadi kecemplung. Jadi bukan kecemplung ya biasalah ketika lulus kuliah gitu kan. Nyari kerja gimana susah gitu kan. Apalagi anak fisika gitu kan, mau kemana gitu. Nah kebetulan pada saat itu karena ada lowongan pekerjaan di stasiun TV. Boleh disebut nggak sih namanya? Depannya T, belakangnya 7. Depannya T, belakangnya RAN. Oh, Itulah pokoknya. Oh, RCTI. RCTI. Ya, jadi di situ kemudian saya jadi editor. Itu punten dipotong. Itu tahun berapa Kang? Waktu nyemplung jadi editornya tuh? Tahun berapa ya? Tahun lama Kang, tahun 2007. Tahun 2007? 2007. Oh, gitu. Di TV 7 tahun 2007? 2007. Jadi editor 7. Ya. Nah gitu, jadi ya awalnya gitu kan, karena saya niatnya memberikan tutorial lah ya. Pada saat itu memang lagi
video-video tutorial kan pada saat itu lumayan kalau waktu itu kan Oh booming iya, gitu iya, kan. betul. Saya coba di situ. Nah, cuman kenapa larinya jadi ke fisika? Yaitu tadi saya punya background fisika. Nah, ketika melihat tayangan-tayangan film-film gitu kan, suka connect Kang gitu. Connect kalau ada pakai pakai E, jangan pakai A. Padahal saya maksudnya pakai I, Pak. Ya, Nah, terus. jadi kalau saya ngelihat mendengar istilah-istilah fisika itu suka langsung connect kan dengan mata kuliah di fisika pada saat itu gitu kan. Sehingga ini bagus juga nih kalau misalnya diangkat dari sisi scientificnya gitu kan. Karena si film-film Hollywood itu kan nggak sembarangan gitu Kang. Iya, betul. Dia tuh punya konsultan. Iya. Punya konsultan science. Bahkan Marvel itu dulu yang pas awal-awal ya. Kalau yang sekarang sih agak lumayan jelek lah gitu. Nah, kalau ada yang bilang Marvel sekarang jelek, ini setuju ternyata. Ya, betul gitu. Nah, tapi dulu tuh banyak banget Kang istilah-istilah fisika yang bisa dipelajari di situ. Iya. Akhirnya saya berpikir ini bagus juga nih kalau diangkat gitu kan, bukan hanya dari sisi teknikal filmnya gitu kan, walaupun saya juga karena mantan editor ya bisa dipelajari dari behind the scene-nya, tapi di konten filmnya juga menarik gitu. Iya. Menarik sehingga itulah Tapi jadi ini kan kebanyakan Akang teh ngambilnya Marvel ya, walaupun Ya. kemudian ada Da Vinci Code ya. Ada Tenet pernah ya? Tenet dia pernah ya. Nah, nanti kalau misalkan ya kalau film Marvel makin turun, nggak ada yang menarik untuk dibahas, terus film fisika juga semakin sedikit, itu Akang bakal menggunakan apa tuh jembatan untuk konten fisikanya? Ini Akang berarti kontennya fisika kan ya? Sebenarnya ya? Ya, fisika yang fisika dibuat dan populer gitu, ya, dibuat seru gitu. Science lah ya. Science, secara ya, umumnya gitu, science. science. Kalau udah nggak ada lagi gitu Kang. Ya misalkan, ya kan ini kan bagaimanapun orang tuh bakal masuk ke selera pasar gitu. Dan selera pasar tuh kan maksudnya ingin yang simple, yang sederhana, yang nggak mudah dimengerti gitu. Dan itu mungkin studio-studio di Amerika Serikat juga makin turun kan, makin turun ke pasar. Coba jadi segmen-segmen yang lebih ilmiah, yang terlalu ribet itu nggak dipakai gitu. Nah, itu Akang nanti bakal gimana tuh? Bakal gimana ya? Sebetulnya sih kalau dari sisi kalau fiksi ilmiah itu selalu ada sih Kang. Oh iya, benar, fiksi ilmiah itu selalu ada. Pasti selalu ada karena biasanya itu dia beriringan dengan perkembangan sains gitu. Oh iya, betul. Kan sains itu terus berkembang. Nah, biasanya apalagi dengan kesini-sini gitu kan, dengan teori-teori sains itu kan makin kesini kan makin istilahnya makin bahasa Sunda makin tepal ruguhnya gitu kan. makin gaib lah, makin teoritis banget makin gaib. gitu. Nah, itu tuh memang mereka membutuhkan imajinasi sebetulnya pada akhirnya kan, mewujudkan imajinasi, dan itu biasanya yang diambil oleh para pembuat film gitu, diambil dari situ. Kalau banyak sebetulnya Kang di kepala saya tuh itu nantinya banyak ide gitu. Ide itu tuh masih banyak gitu. Berarti masih belum akan tutupnya. Belum akan tutup insya Allah. Tapi gini Kang, saya tanya dulu di kelas, saya pernah bikin ribut sama guru fisika. Kenapa? Gara-gara saya tuh bilang gini, ke murid-murid ngomongnya mah, anak-anak, fisika itu ngakunya doang ilmu pasti. Semakin tinggi belajar ilmu fisika, semakin kita paham bahwa fisika itu pada akhirnya imajinasi, hipotesis. Karena kemampuan manusia untuk mengempiriskan teori-teori itu semakin sulit. Kan mengempiriskan penelitian pada misalkan partikel quark yang kayak gitu kan makin susah kan dibandingkan dengan kemampuan para fisikawan dalam berimajinasi. Makanya fisika sekarang tuh makin fantastik gitu, makin imajinasi bukan makin science. Betul. Akan setuju nggak itu? Betul. Betul kan? Emang nah, berarti saya menang itu guru fisika. Betul kan? Ya, jadi kan ya namanya saintis ya, mereka tuh tidak pernah puas gitu kan. Iya. Ya apalagi kalau menyentuh ke ranah filsafat Kang.
ya kan Kang Guru Gumbul ini kan jago dengan filsafatnya kan. Justru saya tuh pengen belajar tentang filsafat karena pada kenyataannya ketika kita belajar fisika makin dalam itu lari-larinya ke filsafat gitu. Yang saya tahu ya gitu. Apalagi dengan fisika kuantum gitu kan. Itu kan sampai sekarang kan nggak ada yang bisa lihat atom gitu. Iya. Nggak ada yang bisa lihat elektron. Iya betul. Proton, neutron dan keluarganya lah gitu ya. Itu kan pada kenyataannya nggak bisa dilihat gitu. Ya, jadi dasar pengetahuan kita justru adalah sesuatu yang gaib ya. Yang gaib. Sesuatu yang sampai sekarang belum pernah kita lihat. Belum pernah kita lihat gitu. Artinya mereka sebetulnya kan makanya namanya juga teori kan. Iya. Teori artinya sesuatu yang memang itu teori. Faktanya kita tidak bisa melihat gitu. Sehingga dengan begitu fisika pada akhirnya kan bukan lagi ilmu pasti, tapi ilmu ketidakpastian gitu. Iya, apalagi di dalam fisika kuantum itu kan ada uncertainty principle, prinsip ketidakpastian gitu. Makanya Einstein sampai marah gitu kan. Einstein sampai marah. Kok ini jadi begini gitu kan? Ini bukan hitohnya fisika pada saat itu. Kenapa jadi sebuah ketidakpastian? Ya waktu debat itu ya. Ya debat antara Bohr sama Einstein gitu. Wah, itu lumayan Kang, itu debatnya juga bahkan jadi historis kan sampai sekarang. Nah itu awal masuknya fisika ke ranah filsafat sebetulnya gitu pada akhirnya. Saya justru malah mikir bahwa filsafat itu abisnya sama sains. Jadi perkembangan sains itu telah mengkoreksi besar-besaran metode-metode filsafat sebenarnya yang saya pahami. Bahkan di beberapa video saya jelasin. Tapi gini Kang, kalau misalkan Akang semakin kesini, semakin mendalami fisika, berarti semakin masuk ke dunia yang gaib gitu, dalam tanda kutip ketidakpastian, ketidakjelasan, subjektivitas yang diprotes sama Einstein gitu. Betul. Nah realitas itu jadi subjektif, cuma itu. Ya berarti gini nih, menurut Akang, bisa nggak orang-orang menjadi sangat taat beragama, menjadi percaya pada Tuhan gara-gara fisika? Apakah maksudnya apakah fisika dengan demikian menjadi alat bukti atau pembenaran bahwa Tuhan itu menjadi nyata gitu? Ya itu pertanyaan yang sulit kan. Pertanyaan sulitnya maksudnya gini, memang kan ranah itu ranah keimanan kan ya. Iya betul. Kalau akan nanyanya ke saya ya secara pribadi, memang tergantung sudut pandangnya Kang. Sudut pandang Akang kan ya, ya maksudnya kalau saya pribadi gini, saya ingat banget tuh dalam satu konten Guru Gumbul tuh Kang. Saya setuju banget yang namanya agama itu kan harus ditempatkan di atas ilmu pengetahuan. Jangan memposisikan sejajar gitu. Kalau orang yang beriman gitu kan, saya pribadi keimanan itu harus ditempatkan di atas. Di atas. Kalau sejajar, pada akhirnya jadi versus. Jadi versus nanti akan bentrok terus Kang, gitu. Dan kalau ranah keimanan, sebetulnya nggak tahu, nanti saya pengen nanya juga, apakah ranah filosofi itu ya? Apakah itu juga sebetulnya ranah keimanan gitu, ranah keyakinan gitu? Iya. Karena kan gini, ketika kita belajar tentang fisika kuantum misalnya, ranah-ranah fisika teori, pada ujung-ujungnya itu adalah para fisikawan sendiri, para ilmuwan sendiri, itu berdasarkan keyakinan pada akhirnya. Iya, karena yang tadi itu ya, yang jadi itu. Makanya banyak tafsiran gitu, di fisika kuantum sendiri banyak tafsiran itu banyak sekali kalau dilihat itu. Salah satunya misalkan teori tentang, hipotesis tentang multiverse kan, atau dunia paralel. Itu kan kalau ditanya ke setiap fisikawan, ada yang percaya, ada yang tidak gitu. Ada yang meyakini, ada yang tidak. Pada akhirnya kan ranah keyakinan gitu. Ranah keyakinan. Kalau Akang pribadi apanya? Percaya enggak multiverse? Saya balik lagi ke agama saya Kang, ke Islamnya. Jadi multiverse itu ya versinya adalah versi dunia akhirat itu saja sih sebetulnya. Gitu kan. Nah gitu Kang, sebetulnya apa ya? Apa tadi pertanyaan lupa? Saya motong sih, motong ya. Apa tadi pertanyaannya? Saya lupa. Saya juga lupa. Ada yang ingat nggak?
Oh, sebelum multiverse. Oh, ini Oh. apakah fisika bisa Oh, iya. meyakinkan? Iya, apakah fisika bisa mengantarkan kepada keyakinan atau justru ketidakyakinan pada Tuhan? Bisa. Bisa. Bisa kalau saya ya, kalau Iya. saya pribadi bisa. Kenapa begini? Ya itu tadi seringkali dibentrokan antara agama dengan sains. Sebetulnya kalau bagi saya keimanan itu di atas. Artinya gini, Allah ini mohon maaf ya berbicara tentang agama ya, bukan saya so agamis, cuman sepengetahuan saya adalah kan Allah itu yang menciptakan alam ini berikut dengan hukum-hukumnya, berikut dengan aturan-aturannya. Nah, aturan itu kalau yang saya paham itu ada dua kan, ada sunatullah gitu kan yang disebut hukum alam, atau yang tersirat lah, ada yang tersurat gitu kan, sesuatu yang memang itu mengatur kehidupan gitu, ke perilaku kita. Nah, artinya dua wilayah ini yang memang itu yang harus dipelajari oleh manusia, oleh orang-orang yang beriman lah ya gitu. Ketika dia mempelajari itu tidak ada bentrokan sebetulnya gitu. Karena toh yang dipelajari pun adalah sebuah hukum yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Jadi harusnya tidak akan bentrok. Kalau bagi saya sih begitu, Kang. Kalau bicara soal keyakinan, Kang. Kan sesungguhnya dunia itu tipu daya. Kemudian ada yang coba tafsirkan sesungguhnya dunia tipu daya tuh bahwa kita tuh bohong-bohongan, Kang. Jadi maksudnya gini, kan memang dalam fisika kuantum juga sebenarnya keberadaan partikel itu dipertanyakan kan. Betul. Keberadaan apakah dia tuh ada atau sekedar gelombang, riak gelombang atau yang semacam itu dan lain-lain. Dan itu kan sebenarnya kalau masuk ke filsafat itu bakal muncul pertanyaan, apakah kita juga sebenarnya adalah gelombang gitu? Gelombang tanpa materi gitu. Kan kalau kita keprok gini juga ini kan sudah menjelaskan bahwa yang keprok itu bukan antar partikel benturan kan. Tapi apa sih itu medan ya, medan yang ini benturan gitu. Nah, jadi Akang sendiri secara pribadi, apakah Akang yakin Akang ada di sini di depan kamera masuk channel Guru Gembul, atau sebenarnya kita teh hanya benak-benak yang mengira bahwa kita ada di sini gitu, atau kita ada di dunia lain gitu, ini tipu daya gitu. Akang gimana tuh pandangan Akang tentang dunia dalam sejauh apa yang Akang pahami dari fisika itu kumaha tuh? Gimana tuh? Ya tadi balik lagi ya, kalau saya menempatkan keimanan itu ada di atas, sains itu di bawah. Nah, artinya gini, butuh kebijaksanaan ya. Orang yang beriman, betul-betul beriman itu bijak melihat segala sesuatu. Ya artinya ketika dia mempelajari fisika itu kan dia berpikir dengan akalnya, bisa saja akalnya salah. Iya. Tapi dalam wilayah duniawi itu kan bagaimana kita secara objektif untuk bisa mempelajari semampu akal kita diberikan gitu kan. Iya. Nah kalau bagi orang yang beriman, ketika itu memang kemudian ada sesuatu yang yang ambigu gitu kan, itu balik lagi ke keimanannya sebetulnya, Kang. Kalau saya pribadi ya, bukan berarti saya mempelajari partikel apa segala macam kemudian saya yakin 100%. Ya, cuman maksudnya ini Akang pribadi gitu. Kan Akang tuh banyak fansnya. Betul. Insya Allah. Amin. Tapi memang banyak fansnya. Akang itu banyak fansnya. Jadi pandangan pribadi Akang teh sangat dinanti-nanti sama fans itu. Terserah nanti visi fansnya mau ikutin Akang mau enggak, ya itu mah terserah gitunya. Itu mah MS. Tapi ini pandangan pribadi Akang tentang realitas. Apakah Akang, ya kalau misalkan bahasa kalimat Akang di video mah, apakah Akang timnya Einstein atau Born? Born. Yang menjelaskan bahwa ini tidak pasti, ini subjektif. Jadi kita belum tentu ada di sini. Jadi para penonton di YouTube belum tentu lagi rebahan, belum tentu lagi masak, belum tentu lagi nonton. Tapi mungkin sebenarnya kita terkoneksi ada di satu tempat, mungkin aja kan gitu. Bisa jadi, bisa jadi ya. Iya. Ya, cuman kan permasalahannya kita nggak tahu. Jadi mohon maaf nih Kang. Jadi ya, kita nggak tahu. Balik lagi ke kalau dalam di Islam itu kan istilahnya kalau kita nyelupin jari ke air laut itu kan lihat yang netesnya, yang keambil berapa gitu.
Nah itulah yang yang kita tahu sebetulnya kan, pada akhirnya kan kita tidak tahu sebetulnya gitu. Iya. Jadi nah itu memang butuh, kalau buat orang-orang yang beragama gitu, justru memang butuh itu gitu, karena kita sama sekali tidak tahu sebetulnya kan. Iya. Apakah teori bisa berubah? Pasti bisa. Suatu saat mungkin bisa jadi berubah gitu kan. Fisika kuantum bisa jadi diganti lagi nanti dengan apa gitu kan. Sains itu terus berkembang. Ya itu tadi, makin kesini makin tidak pasti gitu. Jadi kalau kita menyimpulkan terlalu cepat, bisa jadi kita salah gitu. Itu sih Kang paling. Iya. Ini defensif Kang. Defensif. Tapi ya udahlah, ini mungkin sudah terlalu lama. Berapa lama ini teh? 21 kan? 21. Wah, perpendek wela ya. Jadi terakhir wela atau sisa-sisa terakhir Kang. Ini juga masuk fisika sebenarnya, dan ini fisika yang agak filosofis. Jadi salah satu ilmuwan yang paling saya suka itu adalah rumah editor. Bukan. Ada Mamang Carroll. Si Mamang Carroll yang nulis buku Kamus Skeptis. Nah, dia tuh adalah pejuang ateisme. Jadi semua dia tolak, hal-hal yang gaib dia tolak, karena ya pokoknya dia nulis tentang skeptisme itu. Jadi fisika, kan dia latarnya fisika kalau nggak salah. Fisika itu mengantarkan dia pada satu dimensi di mana dia pada akhirnya dia tidak percaya pada hal-hal yang gaib, tidak percaya dan sebagainya. Terus Akang tadi bilang juga Einstein itu juga pada akhirnya marah-marah gara-gara disebut bahwa fisika itu sudah tidak masuk pada dunianya, tapi masuk ke dunia yang serba tidak pasti. Tapi Akang tahu nggak kira-kira nih, kenapa Einstein tetap beragama? Einstein tetap beragama. Ya kan, Einstein tetap beragama ya? Atau enggak? Saya nggak tahu sih. Oh, nggak tahu. Secara nanti saya tanya KTP-nya dulu. Ya, sejauh yang saya pahami, yang saya tahu itu memang beragama sih dia. Iya, masih beragama. Yahudi kan. Jadi gimana cara ilmuwan kayak Akang itu tetap beragama? Ya. Kayak Einstein maksudnya. Ya itu juga kemarin tuh memang ada yang nanya juga ke saya tuh di IG. Pertanyaan mungkin sama kan? Iya. Gimana Akang cenanya mempelajari fisika tapi masih tetap sholat gitu kan? masih beragama gitu kan? Kasarnya begitu. Ya itulah makanya kan ya kalau saya pribadi sih balik lagi ke ideologi kita ya. Yang tadi dipisah itunya, saya di bawah. Jadi kan yang paling menentukan itu adalah ideologinya sebetulnya, akidahnya. Nah, akidah itu yang akan nanti mengendalikan kan sebetulnya apa yang dia lakukan gitu. Kalau akidahnya kuat, ideologinya kuat, itu mau dibenturkan dengan apapun, ideologi itu tetap ada gitu. Jadi tidak terpengaruh oleh hal-hal yang bisa mengubah ideologinya gitu. Jadi kan ibarat ini kamu kalau simpelnya mah kan ibarat pisau kan. Pisau itu kan bisa dipakai membunuh, bisa dipakai untuk masak gitu kan. Geretan daging gitu misalnya. Tapi nah orang yang punya moral ya nggak mungkin lah mau nusuk orang ya, kecuali dalam keadaan kepepet. Jadi tidak akan pisaunya itu akhirnya bahwa pisau itu jadi sebuah alat kejahatan gitu. Harusnya seperti itu gitu. Kecuali kalau memang moralnya atau ideologinya atau akidahnya tidak kuat, bisa jadi dia salah langkah gitu, salah arah gitu. Ke situ sih Kang. Jadi bagi saya pribadi, sains itu atau fisika itu kan hanya alat sebetulnya. Bahkan akal kita pun hanya alat sebetulnya. Iya. Hanya alat untuk kita bisa memahami dunia itu seperti apa. Dunia itu kenapa dunia ini diciptakan gitu kan. Kasarnya ke situ kan gitu. Iya. Tapi kalau kita tidak punya katakanlah sebuah pegangan gitu kan, ya dia akan dibawa oleh, ya pada akhirnya kan nggak tahu, mungkin akan kan lebih banyak membaca. Artinya kan kalau akhirnya tidak punya satu pegangan,
akhirnya fisika itu kan atau sains itu sendiri kan bisa jadi agamanya sendiri gitu. Iya betul. Kalau yang saya lihat ya begitu gitu. Iya, akhirnya alam jadi apa? Jadi Tuhannya atau jadi agamanya gitu dan segala macam. Akhirnya balik lagi ke ideologi masing-masing sih Kang. Akang ada yang mau nanya? Sudah tidak ada? Cocok nggak kira-kira? Oh cocok. Saat masuk ke area pendidikan secara formal ke SD, SMP atau SMA? Oh, menurut Akang nih, cocok nggak filsafat dimasukin ke area pendidikan? Ini pertanyaan nakal dari orang nakal. Justru saya pengen nanya balik sebetulnya. Nantilah kita bahas di channel. Tapi gini Kang, sebenarnya banyak ini mah statement terakhir, kalimat terakhir saya pengen tanggapan dari Akang. Banyak yang suka sama channel Akang itu gara-gara mereka tidak mendapati pelajaran sains di sekolah itu menyenangkan. Kebanyakan tuh ya jadi pas nonton Akang teh berbunga-bunga, bergetar-getar karena saya membutuhkan ini dari dulu tapi guru nggak ngajarin kayak gini ke saya gitu. Akang punya saran nggak ke guru-guru di sekolah atau ke Pak Menteri? Nanti saya sampaikan di Pak Menteri. Insya Allah video ini juga ditonton. Gimana caranya supaya guru-guru itu atau Akang kasih saran gimana supaya pembelajaran di sekolah itu kayak video Akang lah gitulah. Edukasi tapi seru gitu kan. Seru. Ya. Duh, sebenarnya kalau saya kan bukan guru sebetulnya Kang. Guru lebih. Cuman kalau yang kalau yang saya rasakan begini, kenapa saya akhirnya bikin channel ini dan kemudian jadi larinya ke sains. Salah satunya juga sebetulnya karena saya pun tidak memahami apa yang saya pelajari dulu gitu ya. Oh iya. Ya kan? Ngalamin sekolah terus kecewa juga gitu. Bahkan kuliah pun gitu saya tidak begitu memahami sebetulnya kuantum itu seperti apa gitu. Oh, waktu kuliah tuh? Waktu kuliah juga. Kuliah di mana kan? Fisika? Di fisika. Di fisika Unpad. Oh, Unpad. Fisika Unpad. Tidak menyenangkan. Enggak, maksud saya gini. Nanti ada yang nonton. Enggak, maksud saya gini. Jadi kalau di sekolah atau di kuliah itu kan itu kaku ya, maksudnya secara ininya. Jadi lebih banyak dikenalkan dengan simbol. Oh iya gitu, daripada dikenalkan dengan misalkan sejarah. Iya. Kenapa hukum Newton itu misalkannya ditemukan gitu kan yang kita tahu cuman apel murah gitu kan. Iya. Apel jatuh gitu kemudian terinspirasi jadi ya gravitasi gitu kan. Padahal itu mungkin hoax itu loh. Bisa jadi hoax kan gitu kan. Nah, maksud saya tuh itu kan kita harus memahami betul-betul kenapa sampai ditemukan gravitasi itu kan itu ada historisnya gitu. Iya. Kalau dibikin film tuh sangat seru gitu kan. Kenapa bisa sampai ditemukan hukum teori relativitas segala macam gitu kan. Itu kan ada sejarah aya historisna gitunya. Ada hal-hal yang kenapa itu jadi penting gitu tah. Iya. Jadi kalau kita tahu itu penting, salah satunya dengan mempelajari sejarahnya, maka kita akan lebih dekat dengan apa yang kita pelajari itu. Menurut saya betul, gitu. Betul. Dan salah satu hal lagi bisa jadi yang kita pelajari itu bisa jadi udah basi gitu Kang. Maksudnya dunia itu kan berkembang. Iya, betul. Teknologi berkembang. Betul. Nah, sementara yang dipelajari atau kalau misalkan textbooknya itu aja gitu kan. Yang diberikan kepada murid itu aja gitu kan. Pada akhirnya itu tidak nyambung, Kang. Tidak nyambung antara apa yang dia pelajari di sekolah dengan dunia luar ketika dia di luar sekolah. Iya. Gitu kan. Sementara kehidupan para murid itu kan lebih banyak sekarang di gadget, Kang. Iya, betul. Gitu kan. Tapi tidak tahu gitu kan gimana cara kerjanya gadget gitu. Iya, betul. Gimana cara kerjanya Bluetooth. Gimana cara kerjanya Wi-Fi. Sementara kalau misalkan dihubungkan dengan pelajaran sekolah di fisika itu sebetulnya nyambung gitu. Cuman kan apakah ini dipelajari? Enggak. Yang dibutuhkan siswa justru tidak dipelajari ya. Iya, nah itu. Yang dipelajari adalah struktur rumit
dengan penuh simbol. Iya, nah itu. Iya. Terus juga ini kebijaksanaan seorang guru atau dosen ketika dia memberikan soal. Salah satu contohnya gini, Kang. Misalkan kalau di soal-soal itu kadang itu juga akhirnya nggak nyampe para murid itu. Sebuah peluru bergerak dengan kecepatan sekian, kan nggak kebayang kecepatan peluru segimana gitu kan. Terus disuruh ngitung gitu kan. Iya benar. Yang lebih mudah aja gitu, misalnya bola menggelinding dengan kecepatan sekian gitu, waktu sekian. Nggak kan realistis berarti ya itu ya? Iya, nggak realistis, nggak dekat gitu dengan apa yang dia alami. Pada akhirnya kan tidak nyambung, tidak menjadi sebuah pemahaman yang akhirnya fisika ini tuh buat apa gitu, buat ini, buat itu gitu kan. Dan satu lagi, Kang, memang harus ada sisi sentuhan medianya juga, sentuhan seninya juga, Kang. Iya. Gitu, karena kan gini, kalau misalkan walaupun ini otak kiri otak kanan itu mitos ya, Kang ya. Ya, nggak salah-salah amat gitu, tapi emang nggak gitu mekanismenya itu. Kalau misalnya kita ke teori otak kiri dan otak kanan, di kelas itu mungkin murid-murid itu lebih banyak mainnya di otak kiri, dicokokin dengan otak kiri. Iya. Sementara ketika dia belajar, kan, dia main HP gitu kan, lihat Instagram, itu yang bekerja otak kanan, kan. Iya. Jadi ternyambung gitu. Jadi bagaimana caranya supaya murid itu menarik ketika mendengar pelajaran, sentuh sisi otak kanannya gitu. Iya. Ya tampilkan video atau apa gitu kan. Nah itu penting. Jadi kalau bikin video tuh jangan monolog 15 menit, 20 menit, muka itu aja yang ditampilin. Nggak dari sudut pandang yang lain aja, dari situ aja terus. Jangan kayak gitu ya. Karena itu mah spesial saya. Oke. Bisa terlalu panjang, tapi insya Allah kita bakal ketemu lagi ya. Insya Allah. Dan mungkin juga kita bikin collab yang lain-lain lagi, semoga ya. Tapi saya di sini itu untuk memperkenalkan seseorang yang memiliki salah satu channel yang sangat-sangat layak untuk disimak, di-subscribe, dan jangan dibully. Gitu aja ya. Terima kasih. Mungkin kita akan ketemu sama tokoh-tokoh besar yang lainnya. Sekarang kita pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.